keuntungan dan resikonya menggunakan fasilitas margin trading ini apa aja sih Pak Thomas? Kalau kita bicara masalah keuntungan, waduh, sebenarnya sangat menguntungkan kalau kita Oke. bisa menggunakan margin account. Jadi bayangkan Anda memiliki uang 200 juta rupiah, kemudian Anda melihat suatu potensi harga saham itu sedang turun jauh di bawah nilai intrinsiknya. Ya kan, Mhm, ketika kita mhm. sudah memiliki pengalaman berinvestasi, tentunya kita akan berani mengambil sebuah resiko untuk membeli saham tersebut di luar dana yang kita miliki. Jadi misalnya kalau punya 200 juta, kita bisa membeli secara kalkulasi kurang lebih totalnya 500 juta. Nah, ketika naik tentunya cuannya akan lebih banyak dong daripada kalau kita Mhm. beli dengan 200 juta. Itu keuntungannya. Apakah perlu Oke. dijelaskan kerugiannya atau mungkin sisi negatifnya sekarang? Boleh dong Pak, biar kita bisa tahu, jangan cuma cuannya doang nih. Nah, itu keuntungan. Kadang-kadang jangan lupa kita tidak boleh hanya tergiur dengan keuntungan, ya kan? Betul. Kerugiannya juga kita harus tahu, resikonya juga harus tahu. Kalau menurut saya pribadi ada dua aspek yang cukup membahayakan bagi modal Anda jika Anda tidak bisa menggunakan fasilitas margin dengan baik. Yang Oke. pertama, ketika pasar sedang sideways, ya kan? Ketika Mhm. Anda memiliki target price tertentu terhadap sebuah saham, ya kan? Kemudian Anda akan menahan posisi margin itu terlalu lama, otomatis, ya kan? Biaya bunga akan besar. Jadi belum tentu Oke. ketika sampai di target price di saat momentum lagi sideways, Anda malah untung. Setelah Anda hitung-hitung, malah rugi karena Mhm. bunganya terus berjalan. Yang Mhm. kedua, kalau lagi masa bearish atau lagi turun-turunan tajam, kemudian Anda memiliki exposure yang besar nih, tentunya satu, selain mengurangi modal awal Anda, dana yang Anda pinjam dalam bentuk akhirnya dibelikan dalam bentuk saham, ketika turun, capital loss itu juga akan menyerap modal Anda. Jadi resiko untuk mengalami kerugian tentunya jauh lebih besar. Nah, disitulah Anda harus memperhitungkan resikonya, Mhm. seimbangkah antara profit atau loss risk-nya. Itu menurut Oke. pendapat saya. Nah, dengan kelebihannya tadi kan cukup menggiurkan, ternyata resikonya juga tinggi banget gitu ya, apalagi kalau belum paham. Menurut Pak Thomas sendiri, untuk investor pemula nih disarankan nggak sih Pak Thomas menggunakan fasilitas margin trading ini? Kalau saya lihat sebaiknya jangan. Itulah kenapa anjuran Bursa Efek Indonesia menganjurkan kepada sekuritas setidaknya nasabah tersebut itu sudah memiliki histori transaksi di rekening reguler. Karena apa? Oke. Jika satu, kita misalnya membeli saham dengan margin tanpa tahu sisi fundamental, tanpa tahu kapan entry point-nya, kapan ini trennya saham tersebut sedang naik atau turun, kita hanya membeli dengan modal keyakinan, ya kan? Mhm, Itu mhm. akan jadi resiko yang besar. Makanya sebaiknya untuk investor yang newbie, jika memang belum memahami bagaimana mengamati pergerakan saham, indikator saham, efek news terhadap sebuah saham, sebaiknya jangan mengambil produk margin account terlebih dahulu. Itu Oke, saran jadi saya. belajar dulu aja gitu ya Pak Thomas ya. Tapi saya jadi penasaran nih, bener nggak sih belakangan penggunaan fasilitas margin trading ini memang meningkat, makanya ada ARB berjamaah beberapa hari lalu gitu ya, karena ada yang namanya for sale, bener nggak Pak Thomas? Ya, ketika kita melihat posisi margin, sepertinya kalau melihat indikator yang ada di RHB Sekuritas Indonesia beberapa waktu lalu, ketika Desember rally dan awal-awal Januari efek, ya kan kita melihat satu penggunaan margin yang meningkat cukup substansial. Ya, jadi bayangkan kalau RHB memiliki margin funding powernya sebesar apa, digabungkan sekuritas lain juga punya, dan semua rata-rata nasabah menggunakan margin, ini menimbulkan peningkatan yang bisa kita bilang cukup tajam terhadap pergerakan Mhm, saham. Jadi mhm. jawabannya iya, cukup besar Oke. sekali, terutama di momen Desember dan Januari.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.